Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maula Alfalaki dengan NIM F1E1 19010. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Optimasi Pendistribusian Barang Farmasi Menggunakan Algoritma Genetika. Di sini ada referensi jurnal yang saya review. Kemudian ada latar belakang. Distribusi merupakan sebuah aktivitas yang dianggap sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Pendistribusian tersebut digunakan untuk menyalurkan hasil produk kepada konsumen. Namun, seringkali proses distribusi mengalami kendala karena permasalahan transportasi. Sebuah perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya transportasi pada proses distribusi dengan mencari jalur terpendek yang ditempuh oleh setiap truk untuk menyalurkan produknya kepada agen. Pada saat ini, menentukan rute setiap truk, faktor utamanya diperhatikan adalah jarak. Semakin sedikit total jarak yang ditempuh pada saat proses distribusi, maka semakin dikit biaya dan waktu yang digunakan. Permasalahan mengenai proses distribusi dapat diselesaikan menggunakan beberapa metode, salah satunya dengan metode algoritma genetika. Algoritma genetika dapat digunakan untuk mengoptimalkan rute distribusi makanan beku. Penentuan rute perlu dilakukan agar proses distribusi menjadi lebih efektif dan efisien sehingga laba perusahaan dapat ditingkatkan. Pada penelitian ini, permasalahan mengenai distribusi barang farmasi akan diselesaikan dengan menggunakan algoritma genetika. Sama halnya dengan penyelesaian kasus MTSP (Multi Traveling Salesman Problem), algoritma genetika akan mencari solusi rute terbaik yang harus ditempuh oleh setiap truk agar didapatkan jarak dan biaya yang minimal. Dengan demikian, laba perusahaan akan dapat ditingkatkan. Selanjutnya ada langkah penelitian. Yang pertama itu ada identifikasi permasalahan, kemudian ada penguraian latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian ada metodologi penelitian, kemudian implementasi, uji coba, yang terakhir ada kesimpulan hasil. Kemudian ada algoritma genetika. Tahapan dari algoritma genetika adalah sebagai berikut. Yang pertama ada representasi kromosom, kemudian inisialisasi populasi awal, kemudian proses reproduksi dengan cara crossfur dan mutasi, kemudian ada evaluasi fungsi fitness, kemudian selanjutnya ada mendapatkan individu baru di generasi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada bentuk kromosom. Representasi kromosom digunakan untuk mengkode solusi permasalahan yang diinginkan diselesaikan dalam bentuk kromosom. Setiap permasalahan dapat dikodekan menjadi berbagai jenis representasi kromosom yang berbeda-beda. Misalnya representasi integer, real code, permutasian, dan binar. Representasi permutasian biasanya digunakan pada permasalahan kombinatorial seperti traveling salesman problem TSP. Contohnya perencanaan dan penjadwalan produksi industri manufaktur. Contoh penggunaan representasi kromosom permutasian ditunjukkan pada gambar 1. Dapat kita lihat seperti inilah gambar representasi kromosom. Ada not dan kromosomnya. Nah, selanjutnya ada nilai fitness. Nilai fitness merupakan sebuah nilai yang digunakan untuk mengukur beberapa baik kromosom solusi. Algoritma genetika akan mencari kromosom solusi dengan nilai fitness yang maksimal. Pada permasalahan transportasi, nilai fitness didapat dari tolak jarak yang ditempuh dan total biaya yang dikeluarkan. Nilai fitness digunakan untuk membedakan hasil kualitas kromosom satu dengan yang lainnya. Perhitungan fungsi fitness ditunjukkan pada persamaan 1. Bisa kita lihat di sini rumusnya fitness sama dengan 1 dibagi total jarak ditambah total biaya dikali 1000. Oke, selanjutnya ada crossfur. Crossfur adalah salah satu proses reproduksi pada algoritma genetika. Penelitian ini menggunakan metode one cut points crossfur. Metode ini bekerja dengan cara memilih dua buah kromosom secara acak yang kemudian digunakan sebagai parent. Kemudian satu titik potong dipilih pada kedua kromosom terbagi. Selanjutnya ada crossfur. Crossfur adalah salah satu proses reproduksi pada algoritma genetika. Penelitian ini menggunakan metode one cut point crossfur. Metode ini bekerja dengan cara memilih dua buah kromosom secara acak yang kemudian digunakan sebagai parent. Kemudian satu titik potong dipilih pada kedua kromosom. Crossfur. Selanjutnya ada crossfur. CRISPR adalah salah satu proses reproduksi pada algoritma genetika. Penelitian ini menggunakan metode one cut point CRISPR. Metode ini bekerja dengan cara memilih dua buah kromosom secara acak yang kemudian digunakan sebagai parent. Kemudian satu titik potong dipilih pada kedua
kromosom parent tersebut sehingga nantinya masing-masing kromosom parent terbagi menjadi 2 buah segmen. Setelah itu, dilakukan penukaran segmen kromosom parent untuk menghasilkan offspring atau nama lain adalah individu baru. Contoh one cord point sever ditunjukkan pada gambar 2. Kita lihat ini ada parent 1 dan parent 2, kemudian ada offspring. Nah, selanjutnya itu ada mutasi. Mutasi adalah suatu proses reproduksi yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan secara acak pada suatu kromosom. Pada penelitian ini digunakan metode reciprocal. Selanjutnya ada mutasi. Mutasi adalah suatu proses reproduksi yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan secara acak pada suatu kromosom. Pada penelitian ini digunakan metode reciprocal action motion. Metode ini bekerja dengan cara memilih dua posisi action point atau XP secara acak pada sebuah kromosom. Kemudian nilai gen pada masing-masing posisi tersebut ditukar sehingga menghasilkan offspring baru. Contohnya bisa kita lihat pada gambar 3. Nah, selanjutnya itu ada seleksi. Proses seleksi digunakan untuk memperoleh populasi baru di setiap generasinya. Penelitian ini menggunakan metode Ellis-Stim selection. Proses ini bekerja dengan cara mengurutkan kumpulan individu dan semua keturunannya berdasarkan nilai fitness. Setelah individu tersebut diurutkan selanjutnya, beberapa individu sejumlah ukuran populasi pop size dipilih berdasarkan nilai fitness terbaik. Individu terbaik tersebut akan lolos ke generasi selanjutnya. Nah, masuklah kita kepada pengujian ukuran populasi. Pengujian ukuran populasi dilakukan untuk melihat pengaruh ukuran populasi terhadap nilai fitness. Pengujian ukuran populasi mempunyai 12 skenario. Pengujian di mana masing-masing skenario diujikan sebanyak 3 kali, kemudian diambillah nilai rata-ratanya. Pengujian ini dilakukan dengan angka kelipatan 5, dimulai dari 5 sampai 60. Pengujian populasi dilakukan dengan generasi 50 dengan nilai CR-nya 0,4 dan nilai MR-nya 0,6. Hasil pengujian ukuran populasi ini ditunjukkan pada gambar 4. Bisa kita lihat, inilah hasil dari pengujian ukuran populasi. Nah, selanjutnya itu ada pengujian banyaknya generasi. Pengujian banyaknya generasi dilakukan untuk melihat pengaruh banyaknya generasi terhadap nilai fitness. Pengujian banyaknya generasi terdiri dari 10 skenario pengujian, di mana masing-masing skenario diujikan sebanyak 3 kali, kemudian diambillah nilai rata-ratanya. Pengujian ini dilakukan dengan angka kelipatan 10 dari 10 sampai dengan 100. Pengujian generasi ini dilakukan ukuran populasi 4, 5 dengan nilai CR-nya 0,4 dan MR-nya 0,6. Hasil pengujian generasi ini dapat kita lihat pada gambar ini. Seperti inilah hasilnya. Kemudian pengujian kombinasi CR dan MR. Pengujian kombinasi nilai CR dan MR dilakukan untuk mencari kombinasi nilai CR dan MR terbaik yang dapat memberikan solusi optimal. Pengujian ini terdiri dari 10 skenario. Pengujian di mana masing-masing skenario diujikan sebanyak 3 kali. Kemudian diambil nilai rata-ratanya. Pengujian ini dilakukan dengan nilai CR dimulai dari 0,1 sampai dengan 1, sedangkan nilai MR-nya dimulai dari 1 sampai dengan 0,1. Pengujian kombinasi CR dan MR ini dilakukan dengan ukuran populasi 45 dan banyaknya generasinya 70. Hasil pengujian generasi ini dapat kita lihat pada gambar ini, gambar 6. Seperti inilah hasil dari pengujian kombinasi CR dan MR. Nah, selanjutnya ada hasil uji dengan parameter terbaik. Tabel 3 di gambar tersebut menunjukkan bahwa pada setiap kali percobaan dilakukan nilai fitness mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan dengan kisaran 0,014909 sampai dengan 0,017642. Rata-rata nilai fitness yang dihasilkan dengan menggunakan parameter terbaik adalah sebesar 0,016461. Dapat kita lihat dengan percobaan 10, maka didapatlah rata-ratanya ini 0,016461. Nah, kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil pengujian parameter yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa ukuran populasi terbaiknya adalah 45 dengan rata-rata nilai fitness sebesar 0,017516. Banyaknya generasi terbaik adalah 70 dengan rata-rata nilai fitness sebesar 0,017559 dan kombinasi nilai CR dan MR adalah 0,8 dan 0,3 dengan rata-rata nilai fitness sebesar 0,017362. Demikianlah hasil presentasi dari review jurnal saya. Jika terdapat kekurangan,
Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.